Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Aceh Besar akan melakukan sesi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dan supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, bersama saya Siti Fatimah SPD SMP Negeri 1 Lunga. Saya Rahmi SPD SD Negeri 1 Lunga. Dan saya Erlinda Sari SPD SD Negeri 2 Lunga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam. Sudah lama, Ibu? Tidak, Ibu, barusan saya sampai juga. Bagaimana Ibu Rahmi kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Agak dari mengajar tadi Bu ya. Iya Bu Rahmi. Jadi begini Bu Rahmi, hari ini ada kegiatan coaching ya Bu Rahmi ya. Iya Bu. Jadi sebagai langkah awalnya sebelum melakukan coaching saya akan mendiskusikan lebih penilaian Bu Rahmi. Baiklah Bu Rahmi, pada hari ini akan saya amati coach dan coachingnya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu Bu Rahmi, dan kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, lalu coach tersebut apakah merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Dan satu lagi Bu Rahmi, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi Bu Rahmi nih, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu ini adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini Bu Rahmi? Jadi saya selaku coach hari ini akan mengembangkan potensi yang pertama untuk mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua saya akan menilai apakah coach itu akan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Kemudian yang ketiga kehadiran penuh. Jadi saya di sini tujuan saya itu adalah ingin menggali masalah-masalah apa yang dapat dimunculkan oleh coach tanpa memberikan bukan penilaian. Baik Bu Rahmi, ini yang kedua nih pertanyaan Bu Rahmi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu lakukan pada saat coaching nanti? Pada menggali pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Bu Rahmi. Kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada saat coaching hari ini Bu? Jadi saya ingin nanti pada saat coach saya itu dapat menggali atau menemukan masalahnya, menemukan solusi-solusi dari masalah yang dihadapi tanpa mendapat solusi dari saya, tapi coach tersebut setelah berbincang-bincang itu dia akan menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Baik Bu Rahmi, dengan demikian Bu Rahmi, silakan pada hari ini selamat Bu Rahmi untuk melakukan coachingnya Bu Rahmi. Jadi sekian dulu Bu Rahmi ya, silakan melakukan coachingnya Bu Rahmi. Assalamualaikum Bu Erlinda. Waalaikumsalam Bu Rahmi. Baik Bu Erlinda, jadi Bu Erlinda sebelum menelpon saya katanya ada yang Ibu sampaikan ya. Iya Bu Rahmi. Jadi kira-kira Bu Erlinda nanti dari hasil bincang-bincang kita, dari hasil diskusi kita, kira-kira hal apa yang ingin Bu Erlinda dapatkan? Jadi saya datang ke sini sama Bu Rahmi kan membawa masalah nih Bu Rahmi. Ada hal yang mau saya ceritakan, beban-beban di dada saya, dengan harapan setelah berbincang-bincang dengan Bu Rahmi, saya bisa menemukan solusi Bu Rahmi dari beban yang ada dalam diri saya ini. Jadi kira-kira ini Bu Erlinda, masalah apa sih yang tengah Ibu hadapi sehingga Ibu nampaknya agak bingung gitu, agak dilema ya. Jadi kira-kira apa masalahnya Bu? Begini Bu Rahmi, jadi kan saya Bu Rahmi mengajar di kelas 4. Jadi siswa saya ini kompetensinya kan berbeda-beda Bu Rahmi ya. Jadi ada siswa saya itu yang proses menangkap pelajarannya itu dia cepat. Nah, ada juga siswa saya yang kadang 2-3 kali saya jelaskan baru bisa mengerti. Nah, yang jadi beban pikiran saya ini Bu Rahmi, ada 2 orang siswa saya yang belum bisa membaca Bu Rahmi. Yang satu itu laki-laki dan yang satu perempuan Bu Rahmi. Nah, jadi saya Bu Rahmi kan sudah menerapkan beberapa cara untuk mereka berdua ini.
Nah, tapi yang satu ini Bu Rahmi, yang siswa saya perempuan, dia ini sudah ada perubahan, sudah termotivasi dengan apa yang sudah saya lakukan. Nah, yang satu lagi ini Bu Rahmi, masalahnya dia ini setelah saya terapkan beberapa hal malah jadi malas datang ke sekolah Bu Rahmi. Oh, jadi misalnya tadi Ibu R sudah ada dua ya tadi ya siswa Ibu bermasalah karena belum bisa baca. Ibu sudah melakukan beberapa hal tadi ya. Kira-kira hal yang boleh Ibu lakukan apa? Hal-hal yang boleh Ibu lakukan. Jadi kan saya kan sudah memberikan mereka metode pembelajaran yang berbeda Bu Rahmi, dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Bu Rahmi, saya juga sudah membuat jadwal untuk mereka latihan membaca di jam luar pelajaran begitu Bu Rahmi. Nah, kalau yang belum saya lakukan apa ya? Cuma mungkin yang belum saya lakukan, saya belum mengkomunikasikan hal ini dengan orang tuanya Bu Rahmi. Kira-kira ada nggak hambatannya? Hambatannya seperti yang sudah saya katakan tadi Bu Rahmi, saya sudah melakukan beberapa hal, tetapi anak ini bukan malah termotivasi, malah jadi malas datang ke sekolah. Kira-kira ini bisa nggak Ibu mengkonfirmasikan hal-hal tersebut itu kepada siapa kira bisa konfirmasi sehingga siswa tadi itu mau datang ke sekolah lagi, mau mengikuti kegiatan yang diberikan tadi. Yang saya pikirkan ya Bu Rahmi, sepertinya sih saya harus konfirmasi dengan orang tuanya, terkhusus untuk ibunya Bu Rahmi, sepertinya saya harus konfirmasi dengan ibunya bagaimana anak ini di rumah, bagaimana dia dengan lingkungan sekitarnya ya Bu Rahmi, supaya saya mengerti kenapa anak ini jadi malas datang ke sekolah Bu Rahmi. Kira-kira nih Bu Rinda, apa rencana yang akan dilakukan ke depannya terhadap dua ini? Rencana saya Bu Rahmi, saya akan menghubungi orang tua si murid tadi secara pribadi untuk datang ke sekolah, berbincang-bincang gitu dengan saya terkait dengan masalah anak tersebut. Bisa nggak Ibu tentukan kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Rencana saya sih Bu Rahmi, kalau sudah seperti ini ya Bu Rahmi saya akan melakukan secepatnya Bu Rahmi. Mungkin besok saya akan langsung menghubungi orang tuanya kapan ibunya ada waktu untuk datang ke sekolah, berbincang-bincang dengan saya Bu Rahmi. Kira-kira Bu Rinda, siapa yang bisa Ibu libatkan dalam Ibu menjalankan rencana Ibu tersebut? Ada nggak? Nah, kalau untuk proses pelaksanaannya nanti, rencana saya sih saya akan menghubungi dulu secara pribadi Bu Rahmi, biar saya sendiri dulu sebagai wali kelas yang akan berbicara dengan orang tua siswa tersebut. Nah, tapi apabila nantinya mungkin juga dalam proses itu tidak menemukan solusi ya Bu Rahmi, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah saya Bu Rahmi. Berarti rencana Ibu nantinya adalah Ibu akan menghubungi langsung orang tuanya, membicarakan masalah anaknya, dan apabila nanti tidak selesai Ibu akan mengkonfirmasi kepada kepala sekolah Ibu. Ya, benar sekali Bu Rahmi. Jadi Ibu sudah menemukan sendiri solusi dari masalah Ibu. Ya Bu ya? Iya Bu Rahmi. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya sih Bu Rahmi sangat merasa bahagia, dan saya merasa sangat lega ya Bu Rahmi ya. Jadi beban-beban yang ada di dalam pikiran saya dari semalam saya pikirkan ketika saya menghubungi Bu Rahmi ya, hari ini sudah menemukan solusinya Bu Rahmi, yang insya Allah akan saya laksanakan secepatnya. Bu Erlinda, demikian dulu Bu Erlinda ya. Sekarang Ibu bisa kelas ya? Iya Bu. Silahkan Bu. Terima kasih banyak Bu Rahmi solusinya. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Bu Siti. Baiklah Ibu, tadi kan sudah melakukan coaching nih dengan Ibu Erlinda. Nah, sebelum penutupan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi nih Bu. Yang pertama adalah apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi Bu? Jadi yang sudah saya lakukan pada saat coaching tadi, saya sudah berperan sebagai coach ya. Saya mengamati Ibu Erlinda, saya mengamati, menilai, kemudian saya sudah juga memberikan sudah menilai ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pada alur percakapan tadi itu sudah nampak alur cerita. Pertama ada Ibu Erlinda sudah menyampaikan tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian juga dari identifikasi kasus yang Ibu Erlinda utarakan, juga kemudian Ibu Erlinda ada membuat rencana aksi. Jadi aksinya itu yang dibuat, misalnya rencana dari permasalahan itu sudah dibuat, kemudian
setelah Ibu Erlinda membuat rencana, kemudian ada tanggung jawab. Jadi Iya. ada yang Ibu Erlinda lakukan setelahnya. Iya, yang kedua nih Bu Rahmi, sebagai bahan cacatan hasil observasi kita ini, menurut saya Ibu telah melakukan coaching dengan baik, kemudian sudah sesuai dengan alur tirta, dan sudah berusaha menggali semua informasi dari Bu Erlinda berupa pertanyaan-pertanyaan berbobot dan menentang, sehingga Bu Erlinda bisa menemukan solusi dan ide-idenya dari permasalahannya. Dan proses coachingnya saya rasa sudah sesuai yang dilakukan dengan prinsip-prinsip daripada coaching Ibu. Yang ketiga, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang baru dilakukan tadi? Jadi ke depan Ibu, saya berharap ya coach atau coach yang kami lakukan hari ini, saya pribadi ke depannya mungkin harus ya lebih mendengar aktif, dalam artian ketika ada permasalahan yang dibicarakan dengan saya ataupun ada hal-hal disampaikan, saya tidak serta-merta memberikan solusi ataupun memberikan trik atau masukan, tetapi lebih kepada saya mengarahkan Ibu Erlinda sendiri untuk menemukan solusi atau langkah-langkah dari masalah yang beliau hadapi. Seperti itu Ibu. Iya, baik Ibu. Demikian Ibu proses coaching kita pada hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dengan perbincangan yang lainnya. Saya tutup Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Ibu Apa kabar nih Bu Siti? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Saya dengar Bu Siti hari ini akan melakukan proses coaching dengan Ibu Rahmi. Benar Ibu. Oke, jadi sebelum Ibu Siti melakukan proses coaching dengan Ibu Rahmi pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu Siti. Nah, yang pertama itu Bu Siti terkait dengan rubrik penilaian observasi kita pada hari ini. Nah, yang pertama, apakah Ibu sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian yang kedua, apakah Ibu sudah menggali permasalahan-permasalahan coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Kemudian juga bagaimana coaching itu nanti merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, saya ingatkan sedikit Ibu Siti terkait prinsip coaching. Nah, jadi coaching itu harus memiliki prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan sama Ibu Siti, kira-kira Bu Siti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Yang saya ingin kembangkan kompetensi pada hari ini yaitu ada 3 Ibu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menantang Ibu. Baik sekali Bu Siti. Nah, kira-kira dari kompetensi-kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, secara spesifiknya bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini kompetensinya adalah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, baik sekali. Nah, kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada proses coaching hari ini? Saya menginginkan coach saya itu menemukan ide baru atau solusi-solusinya sendiri dari permasalahannya, sehingga observasi ini mendapatkan solusi yang diinginkan dan dicapaikan oleh coach saya ini, Bu. Oke, baik sekali. Kalau begitu, selamat melakukan proses coachingnya, Bu Siti. Semoga berlangsung dengan baik. Baik, Ibu. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Ibu Rahmi. Aduh Bu Siti. Ya, ada apa Bu Rahmi? Ada masalah yang ingin saya bicarakan sedikit dengan Ibu. Kira-kira Ibu ada waktu nggak? Boleh Ibu, ada, insya Allah untuk hari ini ada waktu. Ini saya lihat nih Bu Rahmi kayaknya agak murung sedikit, kayak gelisah gitu. Apa ada masalah Bu, atau apa penyebabnya kenapa Ibu bisa murung atau gelisah begitu Ibu? Itulah Bu, makanya saya mau berjumpa dengan Ibu untuk bicarakannya Bu. Jadi saya agak bingung Bu sebenarnya. Oh, kira-kira ini Bu ya. Setelah kita nanti berbincang-bincang ini Bu, kira-kira yang ingin Ibu capai di akhir perbincangan kita ini, kira-kira apa yang Ibu inginkan?
Jadi Bu, saya nanti inginnya ketika selesai saya berdiskusi dengan Ibu, saya memperoleh suatu pencerahan atau saya dapat solusi dari masalah yang saya hadapi. Seperti itu Ibu. Iya Ibu Rahmi. Apa sebenarnya Ibu Rahmi yang membuat terbebani pikiran Bu Rahmi itu? Sebenarnya begini Bu, saya kan sudah 6 tahun ini Bu ya mengajar di kelas tinggi. Iya Ibu. Jadi 4 tahun di kelas 5, 2 tahun di kelas 6. Nah, pada pembagian tugas di semester yang ini, yang menjelang semester ini, saya diberikan tugas sebagai guru kelas wali kelas 1. Sedangkan saya Bu tidak pernah pengalaman sama sekali dalam mengajar di kelas 1. Jadi saya bingung Bu, bagaimana cara saya mengajar di kelas 1 ini, metode apa sih yang akan saya berikan, bagaimana sih gaya belajar yang akan saya terapkan nantinya di kelas 1. Nah itu saya pusing Bu, apa yang akan saya lakukan terhadap anak-anak kelas 1 ini, seperti itu Bu. Iya Ibu. Jika boleh saya tahu Bu, yang mengkhawatirkan Ibu itu dalam segi apa? Segi metode ataukah memang anaknya tidak mau belajar atau bagaimana Ibu? Jadi bukan karena dari siswa ini kan yang tersebut kan dia transisi Bu ya, dari SD transisi dari TK dan PAUD ke SD. Jadi tingkahnya kan masih seperti anak-anak sekali gitu, masih suka lari-lari, masih suka loncat-loncat. Dia nggak takut itu Bu dengan keadaan kita di kelasnya. Jadi dia biasa aja seperti itu. Jadi saya bingung, aduh apa ya yang akan saya lakukan terhadap anak ini. Jadi saya bingung Bu di metodenya, metode apa yang cocok, yang tepat saya berikan kepada siswa tersebut. Jadi gaya belajar yang seperti apa nantinya yang akan saya terapkan sehingga mereka pada saat belajar nanti dengan saya itu bisa fokus dan bisa menyimak materi yang saya berikan. Iya Ibu. Dulu-dulunya Ibu memang belum pernah mengajar sama sekali di Belum. kelas 5 Ibu? Di kelas 5 ada maksudnya beda metode. Iya, belum di kelas 1 di kelas rendah ya. Kira-kira selama ini metode-metode apa yang bisa Ibu Rahmi gunakan dan pernah Ibu Rahmi lakukan gitu? Jadi saya waktu di kelas tinggi dulu Bu, saya sering membuat metode game kepada siswa saya. Jadi saya sesuaikan dengan materinya. Kadang-kadang saya juga memberikan ice breaking di akhir di jam-jam siang ya. Jadi supaya anak-anak itu tidak bosan ya. Kemudian saya juga sekali melakukan wisata alam. Kita kan yang sekolah saya itu kan dekat dengan laut. Jadi sekali saya ajak siswa saya itu yang di kelas tinggi itu untuk ke laut. Jadi nanti pada saat pelajaran tertentu seperti IPA ya, itu kita bisa mengamati habitat yang ada di alam. Kemudian pada saat pelajaran bahasa Indonesia itu saya suruh anak-anak membuat puisi ya berdasarkan pengamatan yang terhadap alam. Kemudian kami juga ada melakukan wisata dalam artian kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Kalau di tempat saya itu Bu di kan dekat dengan daerah apa ya, Alam Pisang kan ada rumah Sunyati ya, jadi kami juga ke sana, kemudian ke Museum Tsunami. Jadi anak-anak yang di kelas tinggi dulu tuh Bu sangat tertarik, sangat berminat, mereka senang, mereka gembira menghadapi ataupun untuk mengikuti pelajaran saya dengan metode-metode yang saya berikan. Iya Bu Rahmi. Nah, Bu Rahmi ini kan udah pengalaman nih. Dulu di kelas 5 Bu Rahmi dengan metode Bu Rahmi membawa anak-anak ke laut maupun ke museum-museum. Nah, kira-kira nih Bu Rahmi, rencana apa yang ingin Bu Rahmi lakukan terhadap anak kelas bawah ini, kelas 1 atau kelas 2 yang Bu Rahmi ngajar sekarang nih? Nah, gitu Bu Rahmi kira-kira. Jadi sama-samakan metodenya Bu ya, cuman mungkin saya kayaknya tertarik juga Bu ya untuk mengembangkan metode tersebut ataupun memberikan metode belajar saya sama ini terhadap anak kelas tinggi kepada siswa kelas 1. Salah satunya metode game tadi. Kalau mungkin yang dulu saya berikan gamenya itu terlalu tinggi ataupun apa ya, saya sesuaikan dengan anak-anak. Jadi anak kelas 1 itu mungkin kan karena belum bisa membaca, belum bisa menulis yang ini kali, nanti gamenya itu bisa berupa susun kata, membuat kata ataupun juga menyambung kata. Nah nanti kadang-kadang saya selipkan juga ini rencana saya juga dengan kolase. Jadi anak-anak itu nanti bisa menempel-nempel, mewarnai. Dan saya rasa bisa Bu untuk saya terapkan di kelas 1. Kayaknya bisa Bu. Oh iya Bu. Nah, bagus sekali Bu ya rencana Ibu ini ke depannya. Kira-kira Bu Rahmi kan ini kekuatan Bu Rahmi yang ingin Bu Rahmi lakukan dan Ibu Rahmi miliki saat ini kekuatannya sehingga metode yang Ibu rencanakan itu biar berjalan dengan bagus, rencananya sesuai dengan tujuan, itu kira-kira apa Bu? Jadi Bu saya kan sangat antusias ya, saya sangat bersemangat dalam menciptakan metode game tersebut. Kadang-kadang saya juga mendownloadnya di internet ya. Iya. Kemudian saya tampilkan nanti di layar ya pada anak-anak. Kemudian juga saya akan mengembangkan dengan
variasi-variasi baru yang dapat saya berikan kepada anak-anak sehingga nantinya siswa tersebut juga termotivasi untuk mengikuti kelas pembelajaran dengan saya. Jadi saya lebih kepada mengembangkan metode. Kemudian kalau yang tadi misalnya itu kalau misalnya kemarin-kemarin di kelas tinggi saya berikannya seminggu atau sebulan sekali, ini nanti kedepannya bisa sebulan 2 kali atau kalau memungkinkan seminggu sekali. Jadi anak-anak biar lebih semangat itu. Iya Bu Rahmi, bagus sekali Bu Rahmi ya. Ini kan Bu Rahmi, apakah Bu Rahmi sudah pernah mengkonfirmasi langsung ke anak Bu Rahmi, maksudnya anak didik Bu Rahmi atau peserta didik Bu Rahmi? Nah itu belum Bu. Kalau itu belum Bu, tapi ke depan insya Allah saya akan mengkonfirmasikannya. Iya, karena saya lihat tadi rencana itu sangat bagus dan sangat menarik itu buat anak-anak, sehingga kalau saya rasa itu bagus sekali Bu Rahmi terapkan. Bagaimana kalau Ibu Rahmi konfirmasi langsung itu ke siswanya bahwa akan belajar dengan menggunakan game kayak Bu Rahmi bilang, itu bagaimana? Saya rasa saya akan melakukannya Bu. Iya, kira-kira nih bagus sekali nih Bu Rahmi. Kira-kira siapa yang ingin Ibu libatkan dalam rencana Ibu ini supaya rencana Ibu Rahmi ini berjalan dengan bagus sesuai dengan harapan Bu Rahmi? Ada Bu, saya rasa ada rekan guru ya, mantan dari kelas 1 Ibu Rita, itu nanti akan saya ajak kolaborasi karena beliau kan sudah punya pengalaman dalam mengajar kelas 1. Nanti hal-hal positif, hal-hal baik dari beliau akan saya jalankan, akan saya terapkan di kelas baru saya. Iya Bu Rahmi, rencana Ibu itu sangat bagus, sehingga anak-anak bisa termotivasi dan ingin belajar dengan Bu Rahmi. Selain itu Bu Rahmi, kira-kira ada nggak yang bisa Bu Rahmi libatkan untuk menjalankan rencana Ibu itu selain daripada Bu Rita gitu Bu? Ya Bu, rekan-rekan guru lainnya yang di kelas 2 ya, mungkin karena masih kelas kan masuk kelas rendah juga, jadi saya akan mengajak lagi berkolaborasi dengan guru kelas 2 yaitu Ibu Wilma. Iya, kira-kira nih Bu, kalau misalnya menggunakan skala 1 sampai 10, kira-kira nih Bu Rahmi sekarang nih pada skala berapa nih? Apa ya? 6 mungkin ya, 6 atau 7 lah Bu. Saya berada posisi pada angka 6 atau 7 lah Bu. Ya, seandainya nih Bu Rahmi, seandainya rencana Bu Rahmi ini ada perubahan berjalan dengan bagus, itu Ibu Rahmi kepinginnya di skala berapa nih? Dari skala 6 sampai 7 itu ingin perubahannya ke skala berapa Bu Rahmi? Tentunya kita pasti menginginkan angka tertinggi ya Bu. Iya. Cuman itu saya rasa terlalu tinggi untuk saya saat ini. Mungkin saya mungkin saya menginginkan berada pada angka 8 atau 9 lah Bu. Dengan keinginan Bu Rahmi mencapai angka level atau skala 9 itu, apa yang Ibu Rahmi perlu tingkatkan gitu Bu Rahmi? Baik Bu, jadi saya akan saya lakukan kalau saya tingkatkan adalah kemampuan saya sendiri Bu. Yang pertama saya harus harus mencari sumber belajar yang bagus, harus ada motivasi yang bagus. Kemudian saya akan mengembangkannya pada anak-anak yang tadi itu metode. Jadi saya harus menguasai ragam metode tersebut. Saya harus mengikuti gaya belajar anak yang seperti apa. Jadi saya harus menyesuaikan dengan karakter anak yang ada di kelas 1. Jadi itu yang ingin saya kembangkan. Ya, bagus sekali Bu Rahmi. Ini kira-kira Bu Rahmi kan, kalau misalnya ini semua terrealisasi, rencana Ibu ini akan berjalan dengan bagus, kira-kira ini dalam masa berapa atau butuh waktu berapa lama nih dalam rencana Ibu melakukan ini kegiatan-kegiatan tadi yang melibatkan teman-temannya lain Bu? Menurut saya Bu, kalau misalnya masih pada awal mungkin sekitar 1 bulan Bu ya, 1 bulan sebagai rencana awal. Kemudian 3 bulan ke depan saya berharap hal ini sudah tuntas untuk saya lakukan. Iya, alhamdulillah ya. Ini setelah kita bincang-bincang nih Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bu, saya akhirnya rupanya saya bisa Bu ya melakukan yang tadinya pusing, bingung, apa yang saya lakukan. Jadi setelah saya bisa bicara dengan Ibu Siti, alhamdulillah tercerahkan semuanya dan saya akhirnya dapat memperoleh solusi sendiri. Terima kasih Bu, saya sangat senang, perasaan sangat senang dan saya sangat bahagia sudah bisa sharing dengan Ibu Siti. Mudah-mudahan nih Bu Rahmi setelah perbincangan kita ini rencana Ibu berjalan dengan baik,
Ibu bisa nyaman dan menyenangkan nih buat anak-anak Ibu nih. Semoga motivasi dari saya, semoga Ibu tetap semangat sampai dengan tujuan yang diharapkan. Dan saya selaku host nih Bu, mengucapkan terima kasih karena sudah berbagi pengalaman dan saya juga ikut senang. Semoga kedepannya kita bisa berjumpa lagi Bu. Mudah-mudahan semua ini, proses ini berjalan dengan baik sesuai harapan kita. Semangat Ibu Rahmi, semoga nih perubahan ini akan merubahkan sekolah Ibu menjadi sekolah yang nyaman dan disenangi, khususnya buat Bu Rahmi nih, bagi anak-anak Ibu. Sampai di sini dulu Bu, saya rasa Bu, perbincangan kita Ibu. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, sama-sama Bu Rahmi. Selamat siang Ibu Siti. Siang Ibu Er. Senang sekali ya hari ini kita sudah selesai melakukan proses coachingnya. Nah, jadi sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi kepada Ibu Siti. Nah, Ibu Siti, yang pertama, apa nih yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi? Yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi yaitu saya sudah melakukan coachingnya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab daripada si coach tersebut. Itu kira-kira Bu. Iya, baik sekali ya Bu Siti ya. Nah, jadi ini ada sedikit catatan hasil observasi dari apa yang sudah saya lihat pada hari ini dalam proses coaching antara Ibu Siti dan Ibu Rahmi. Menurut saya Ibu telah melakukan proses coaching dengan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta ya, seperti yang Ibu Siti sampaikan tadi. Nah, Ibu sudah berusaha mengarahkan Ibu Rahmi untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, jadi Ibu tidak memberikan solusi dari Ibu, tapi Ibu menggali solusi dari Ibu Rahmi sendiri. Iya Bu ya. Dan coaching yang berlangsung tadi juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching pada dasarnya. Nah, kemudian Bu Siti, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching yang sudah terjadi tadi? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan coaching yang saya lakukan tadi, saya ingin mengembangkan dengan cara lebih memahami proses alur Tirta, yaitu salah satunya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu kira-kira, sehingga apa yang diinginkan, yang diharapkan bisa sesuai dengan harapan tersebut gitu, dengan baik juga Bu Er tentunya kan, gitu Ibu kira-kira. Iya, baik sekali ya Bu Siti. Mudah-mudahan kedepannya proses coachingnya bisa berjalan dengan lebih baik, berjalan dengan lebih lancar, dan Ibu Siti menjadi lebih sukses ke depannya. Iya, amin. Demikian proses coaching kita pada hari ini Bu Siti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Es. Assalamualaikum Bu Es. Waalaikumsalam Bu Rahmi. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu, baik Bu Erlinda. Jadi saya dengar Ibu hari ini akan melakukan coach terhadap Ibu Siti, betul Bu ya? Iya, benar sekali Bu Rahmi. Baik Bu Erlinda. Jadi sebelum kita melakukan coach pada hari ini, sebagai awal saya akan mendiskusikan beberapa hal terkait dengan hubungan kita pada hari ini, ya Bu. Kemudian ada pun beberapa pertanyaan awal yang akan saya ajukan. Nantinya apakah sudah sesuai course yang dilakukan terhadap Ibu Siti, apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian nantinya bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan dua kepada coach, yaitu Ibu Siti. Nah, terakhir bagaimana nantinya itu cara coach atau Ibu Siti adalah menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kemudian Bu Erlinda, jangan lupa juga nanti pada saat Ibu mengcoach Ibu Siti, Ibu juga harus berprinsip pada prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, serta meningkatkan kompetensi. Kemudian Bu Erlinda, sebagai langkah awal ya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu. Yang pertama Bu, kira-kira nih Bu Erlinda ya, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching yang akan Ibu lakukan pada hari ini terhadap Ibu Siti Fatimah? Ya, baik Bu Rahmi.
Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya Bu Rahmi dalam proses coaching ini, yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian yang ketiga itu adalah kehadiran penuh dalam proses coaching tersebut. Oke, baik. Nah, selanjutnya Bu Erlinda, kira-kira kompetensi mana yang ingin secara spesifik ingin Ibu Erlinda kembangkan pada saat observasi nanti? Baik Bu Rahmi. Secara spesifiknya saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu Rahmi. Jadi saya ingin hadir secara penuh dalam proses coaching ini supaya coachee saya itu bisa menceritakan masalahnya dengan perasaan yang tenang, yang nyaman, sehingga proses coaching ini bisa membuat coachee saya menemukan masalahnya sendiri Bu Rahmi. Baik. Nah, terakhir Bu Erlinda, nantinya pada saat Ibu melakukan course terhadap Ibu Siti Fatimah, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu tahu ya dari proses coaching yang akan dilakukan? Saya berharapnya sih Bu Rahmi dengan proses coaching ini, coachee saya itu bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri ya, tanpa saya yang memberikan solusinya, tapi dengan proses coaching ini dia bisa menemukan sendiri solusi dari masalahnya. Nah, untuk bagian awal ini ya, sebelum observasi, ini kan sudah masih pra observasi, demikian dulu yang kita lakukan. Kemudian saya berikan kesempatan kepada Ibu Erlinda untuk mengcoaching, untuk membuat course kepada Ibu Siti Fatimah. Silahkan Bu Erlinda. Terima kasih Bu Rahmi. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Er. Apa kabar nih Bu Siti? Alhamdulillah sih Bu Er, kalau fisiknya sih kayaknya sehat sih Bu Er, tapi ada sedikit nih yang mengganggu pikiran nih. Oh seperti itu, makanya Ibu Siti menjumpai saya karena ada hal yang mengganjal di pikiran Bu Siti. Benar Bu Er, saya ada sedikit masalah Bu Er. Baik, sebelum kita masuk ke perbincangan soal permasalahan Bu Siti, saya mau tanya dulu nih, kira-kira apa nih yang Bu Siti harapkan dari perbincangan kita nantinya? Saya ingin mengharapkan dari perbincangan kita di akhir sesi ini mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu Er. Oh baik. Nah, kira-kira jadi ada masalah apa Bu Siti sebenarnya? Begini Bu Er, sebenarnya sih secara keseluruhannya mungkin selama ini saya mengamati dari beberapa guru kita, rekan-rekan guru di sekolah itu dalam pembelajarannya masih menggunakan metode yang tradisional seperti metode ceramah, sehingga siswa-siswa di sekolah itu sering merasa bosan gitu Bu Er, merasa monoton karena mereka menganggap itu adalah suatu pembelajaran yang tidak asik bagi mereka dan tidak menyenangkan. Saya berharap sih Bu Er, pembelajaran kedepannya bervariatif dengan menggunakan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang Bu Er. Oh demikian, jadi ceritanya di sekolah Ibu pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru cenderung monoton gitu dan menggunakan metode yang kurang asik menurut siswa begitu ya Bu Siti ya? Iya Bu Er. Menurut Bu Siti nih kondisi di sekolah Ibu sekarang berarti berada di level berapa nih kira-kira Bu Siti? Kalau saya lihat dan saya amati Bu Er, ini levelnya sekitar level 5 atau 6 nih Bu Er. Ya, jadi yang Bu Siti harapkan pembelajaran di sekolah Ibu bisa berada di level berapa nantinya? Kalau untuk kesempurnaan sih Bu Er, semua orang ya pastinya menginginkan di level 9 atau 10. Namun saya nggak jauh-jauh kali ke sana, tapi harapan saya setidaknya di level-level 7 aja itu syukur alhamdulillah Bu Er, dikarenakan guru-guru di sekolah saya itu banyak sekali yang senior, yang umurnya di atas 50 tahun, dan kemungkinan mereka masih belum paham dengan teknologi. Kemudian masih kurangnya pemahaman mereka terhadap teknologi dan aplikasi yang pesat sekarang ini ya Bu Er ya. Oh demikian. Nah jadi kira-kira Bu, kalau begitu situasi kondisi di sekolah Ibu dengan rekan-rekan guru di sekolah Ibu, kira-kira apa yang Bu Siti ingin atau dapat lakukan gitu untuk membantu mereka? Ada sih Bu Er yang terpikir nih di pikiran saya nih, di benak saya nih.
Saya kepinginnya sih guru-guru ini dalam mengajarnya, dalam menyampaikan materinya itu bervariasi, contohnya mengikuti perkembangan teknologi tadi, dengan setidaknya jangan kita bilang dulu menggunakan Canva, tapi setidaknya dalam menyampaikan materi itu setidaknya menggunakan PowerPoint lah Bu ya, sesuai dengan zaman sekarang. Dan kemudian saya rasa saya harus mempunyai trik-trik yaitu bersifat mentoring, bergantian itu Bu ya, begitu kira-kira ya. Mentoring bergantian itu maksud ibu bagaimana ceritanya? Saya begini Bu, rencana saya itu saya akan melakukan mentoring terhadap rekan-rekan guru saya di sekolah agar mereka bisa menguasai IT, contohnya dalam penggunaan PowerPoint, Canva gitu, dan kemudian di penilaian atau kuis itu mereka bisa menggunakan aplikasi yang namanya Quizizz Bu ya. Itu rencananya begitu Bu ya. Oh, berarti rencana yang akan ibu lakukan Iya, kepada rekan-rekan sejawat ibu itu supaya pembelajaran mereka bisa asik untuk Iya. anak-anak gitu ya, dan berkembang sesuai dengan teknologi sekarang. iya. Kira-kira Bu, apakah ibu tadi bilang kan mentoring secara bergantian? Iya. Jadi siapa yang ingin Bu Siti libatkan dalam proses mentoring secara bergantian ini? Iya Bu, kebetulan di sekolah saya ini ada beberapa orang guru gitu yang muda-muda, lebih kurang 4 orang guru. Mereka itu yang sudah bisa menguasai teknologi, bisa menguasai etik. Itu seperti saya ajak teman saya rekan, ada Bu Nurmi gitu, ada Bu Ina, ada Bu Zikri, dan ada Pak Fadlon yang ingin saya ajak membantu saya dalam mementoring itu yang namanya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh guru-guru senior itu. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan teman-teman rekan saya itu biar semua guru itu bisa menguasai sedikitnya teknologi Bu ya. Wah, berarti hebat sekali ide Ibu Siti ini ya. Saya rasa itu Bu sudah cemerlang sekali ide Ibu itu berkolaborasi dengan rekan-rekan yang muda untuk membantu rekan-rekan yang sudah sedikit senior gitu, yang kurang ya, namanya yang sudah senior kurang menguasai IT, sedangkan yang muda sangat menguasai IT. Jadi berbagi ilmu, berkolaborasi ya. Hebat sekali saya rasa ide Bu Siti ini. Kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana Ibu ini? Rencananya sih segera mungkin dalam waktu 1 bulan ini itu bisa terrealisasi semua. Dan ada satu lagi nih Bu R yang terpikir di pikiran saya. Apakah misalnya dengan workshop atau seminar begitu mungkin para guru lebih bisa leluasa dalam menggunakan IT gitu. Itu ada juga terlintas di pikiran saya. Yang mana yang cocok ini antara mentoring ataukah workshop itu? Itu Bu ya. Ya, kalau menurut saya sih Bu Siti ya, apalagi sudah ditambah dengan mentoring, dengan workshop tadi Bu ya, saya rasa itu udah luar biasa sekali Bu Siti. Semua bisa Bu Siti laksanakan secara bertahap nih kalau menurut saya kan. Rencana-rencana yang Ibu rencanakan itu semua bisa Ibu laksanakan. Itu ide Ibu udah cemerlang sekali, itu udah hebat sekali. Jadi akan segera Ibu laksanakan ya Bu ya. Baik Bu, mudah-mudahan rencana yang sudah Ibu buat tadi dapat terlaksana dengan baik. Permasalahan yang Ibu hadapi nantinya bisa terselesaikan, dan sekolah Ibu bisa menjadi sekolah yang lebih hebat tentunya. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita nih Bu Siti, apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya merasakan sedikit berbahagia nih, sedikit ada motivasi nih. Kemudian ada satu lagi nih Bu Er yang ingin saya kolaborasi nih, selain daripada rekan-rekan saya nih yang 4 orang nih. Saya ingin berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Mana tahu kepala sekolah ada biaya gitu Bu Er dalam mendampingi kita ini, baik di mentoring maupun di seminar atau di workshop. Mungkin ada dana-dana khusus yang bisa kepala sekolah salurkan untuk kegiatan kami ini Bu, yang di
fasilitasi oleh guru-guru hebat saya, teman-teman rekan saya di UR. Mudah-mudahan ini menjadi suatu kebahagiaan. Saya merasa lega nih Bu, bisa berbincang-bincang dengan Bu bertukar pikiran. Setidaknya saya ada yang memotivasi, yang menguatkan bahwa rencana saya ini akan berjalan sesuai dengan harapan yang saya inginkan Bu Iya Bu Siti, saya juga merasa sangat senang bisa berbincang-bincang dengan Bu Siti pada hari ini. Mudah-mudahan sekolah Bu Siti bisa menjadi lebih baik dan Bu Siti menjadi orang yang lebih hebat lagi. Insya Allah Bu mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa menjadi guru-guru yang hebat Bu ya. Tetap semangat Bu Siti. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya yang meluangkan waktu kepada saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali Bu ya. Terima kasih banyak Bu Terima kasih juga Bu Siti. Sama-sama Bu Baik Bu Erlinda, saya selaku observer tadi sudah melakukan observasi terhadap Ibu Erlinda selaku kos dan Ibu Siti Fatimah selaku kuci. Adapun pertanyaan yang ingin saya berikan pada Ibu, yang pertama, apa yang sudah Ibu Erlinda lakukan terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bu Rahmi. Nah, dalam proses coaching yang saya lakukan tadi bersama Ibu Siti Fatimah ya Bu Rahmi, saya merasa saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Bu Rahmi, di mana ada tujuannya, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi dari coach saya, dan ada tanggung jawab juga yang akan dilakukan oleh coach saya Bu Rahmi. Baik Bu Erlinda, menurut pengamatan saya tadi satu observer ya, yang ada beberapa catatan yang saya berikan. Yang pertama, Ibu Erlinda sudah sangat baik ya melakukan alur kuci sesuai dengan alur tirta tadi. Kemudian yang saya tangkap lagi sebagai kuci yaitu Ibu Siti Fatimah, beliau mampu memberikan jawaban ya, memberikan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang beliau hadapi sendiri, dan itu sudah sangat membantu dari proses yang Ibu Erlinda berikan, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot, dan itu akan tampak tadi dari alur yang sudah Ibu lakukan bersama dengan Ibu Siti Fatimah. Nah, yang terakhir Ibu Erlinda, kira-kira Ibu Erlinda ke depannya kompetensi apa yang ingin Ibu Erlinda kembangkan? Baik, untuk kedepannya Bu Rahmi, saya berharap dalam proses coaching-coaching saya berikutnya dengan rekan-rekan saya yang lain, saya bisa lebih mendalami alur tirta lagi Bu Rahmi, sehingga nantinya coach-coach saya ini bisa menemukan solusi dan bisa mengungkapkan ide-ide yang lebih cemerlang dalam proses coaching ini. Baiklah Ibu Erlinda, cukup sekian dulu ya proses diskusi pada hari ini. Saya berharap ke depannya Ibu Erlinda tidak hanya melakukan kurs terhadap Ibu Siti saja, tapi Ibu Erlinda juga dapat mengimplementasikannya kepada guru-guru lain. Jadi guru lain pun juga ikut imbas dalam proses kurs yang akan dilakukan. Terima kasih Bu Erlinda. Assalamualaikum Terima kasih juga Bu Rahmi. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu. Demikian demonstrasi kontekstual kami pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.